Desau angin yang membawa serta gerimis sisa semalam mengiringi langkah pasti Rina menuju ke tempat itu. Berteman dengung suara tangis sang putri dan bunyi desah yang dia dengar malam itu cukup membuat tekadnya bulat dan kuat. Pagar hitam itu kembali nampak, namun kini Rina tak lagi ragu memasukinya. Sempat ia lihat wanita tua yang tempo hari bicara padanya menggeleng pelan dari seberang jalan. Namun Rina enggan. Dia sudah yakin dengan pilihannya kali ini. Halaman rumah itu tampak sepi dan suram. Pohon-pohon besar yang rimbun membuat suasana di sana terasa lebih gelap dari seharusnya. Di ujung halaman tampak seorang lelaki paruh baya dengan ikat kepala batik dan baju hem batik pula. Lelaki itu duduk di kursi bambu, seolah sudah menunggu kedatangan Rina sejak lama. "Selamat datang, Duk. Saya sudah menunggu kedatanganmu," ucap lelaki itu dengan suara berat. Rina menelan ludah, kakinya gemetar, namun ia tetap melangkah mendekati lelaki itu. "Anda Mbak Darmo?" tanya Rina pelan. "Ya, orang-orang biasa memanggil saya begitu," jawabnya sambil tersenyum tipis. "Duduklah, Duk. Saya tahu apa yang kamu cari." Rina duduk di kursi bambu di hadapan Mbah Darmo. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam, seolah bisa melihat jauh ke dalam jiwanya. "Bawa saya ke tempat ritualnya." Suara Rina terdengar datar dan tenang. Mbah Darmo memajukan tubuh seperti tak percaya. "Sampian yakin?" Rina mengangguk mantap, pasti dengan inginnya. Mbah Darmo masuk sebentar ke dalam rumah, lalu keluar lagi dengan membawa sebuah buku catatan kecil. "Ini sampean cari semua yang ada di situ. Lalu sebelum malam kembali lagi ke sini dengan persiapan lengkap." Rina mengambil buku catatan itu. Tak banyak yang tertulis di dalamnya, dan tanpa membaca semuanya Rina pun setuju. Rina membuka buku catatan pemberian Mbah Darmo, membaca daftar perlengkapan yang harus ia siapkan. Kembang 7 rupa, air mandi bayi, telur ayam kampung, kain jarik, pakaian. Dalam calon tumbal Rina mengernyit membaca semua syarat perlengkapan yang perlu dia bawa untuk ritual nanti malam. "Kok mudah sekali?" gumam Rina. "Haish, sudahlah, bukannya malah bagus kalau syaratnya mudah." Lanjut Rina sembari mulai bersiap mengumpulkan semua perlengkapannya. Sembari menggendong melati, Rina memetik beberapa bunga yang tumbuh liar di sepanjang jalan hingga terkumpullah 7 rupa warna bunga itu sekresek kecil. Lalu dengan langkah ringan Rina menuju rumah Tuti. Seingatnya Tuti memelihara beberapa ayam kampung. "Tut," sapa Rina pada Tuti yang tampak tengah menyapu halaman rumahnya. Mbak, gimana Melati? Sudah mendingan?" Tuti mendekat lalu memegang kening Melati. "Sudah nggak panas, Tut. Sudah mulai mau makan lagi juga. Oh ya, Tut, kamu punya telur ayam kampung?" Tuti diam sebentar, seperti mengingat sesuatu lalu tersenyum. "Kayaknya ada, Mbah. Kemarin ayamnya si Anin itu sudah berisik. Mungkin ini sudah ada telurnya. Ayo ke belakang kalau mau. Bagus itu buat bayi memang." Rina tersenyum saja, kala Tuti mengira ia membutuhkan telur itu untuk Melati. "Nah kan ada ini, Mbah. Baru bertelur 2. Sampean butuh berapa, Mbah?" "1 aja, Tut." Tapi Tuti malah mengambil kedua butir telur ayam itu dan mengajak Rina naik ke rumahnya. Tampak Anin yang sedang bermain boneka di depan TV langsung antusias saat melihat Melati. "Bude, dedeknya taruh sini aja biar Anin ajak main," pintanya. Dan Rina pun tak keberatan meletakkan bayinya di atas kasur lantai untuk bermain dengan Anin. "Mbah, ini 1 buat sampean. 1-nya tak masak ya buat makan Melati sama Anin. Kemarin makan bubur sama Anin lahap loh, Mbah." Ucap Tuti berlalu bersama Rina ke dapur. "Nggak usah repot-repot, Tut." Balas Rina agak sungkan. "Halah, enggak lah. Repot apanya? Wes sampean duduk wae, Mbak. Biar ini aku yang siapin nasi buat Melati. Disaring aja nggak apa-apa, Mbak." Sore itu Rina habiskan dengan bercengkrama di rumah Tuti, membahas ini dan itu, sampai saat Rina akan pamit dengan alasan hendak ke rumah saudara. Anin menangis meminta Melati tetap di rumahnya.
Bude, Dedek biar di sini aja ya, biar Anin ada temennya. Nanti Bude jemput lagi saja di sini, ya Bude ya. Rengek Anin memegangi kaki Melati yang sudah digendong Rina. Rina tampak bimbang, terlebih saat melihat kaca-kaca sudah berkumpul di pelupuk mata Anin yang kini ikut memeluk kakinya. Tapi Bude mungkin lama sayang. Nanti kalau Dek Melati nangis gimana? Nanti ngerepotin kamu sama ibu. Ucap Rina mencoba membujuk karena sungkan juga merepotkan tetangganya itu terus. Tak mau mendengar alasan, Anin malah tantrum dan bergulingan di kasur lantai sambil menjerit-jerit meminta Melati tinggal. Wes, Mbak, tinggal aja Melatinya. Gak apa-apa. Nanti tak beliin susu yang biasa dia minum. Merek apa biasanya, Mbak? Kasian Anin soalnya. Kata Tuti yang tak tega pada anaknya itu. Nggak apa-apa Tut, Mbak bakalan agak lama soalnya. Wes, gak apa-apa Mbak. Sampean aktifin HP aja. Nanti misal ada apa-apa tak telepon. Akhirnya, usai berdebat alot, Rina pun setuju Melati tetap di rumah Tuti dan Anin langsung menyambut dengan bahagia saat bayi lucu itu kembali berbaring di kasurnya. Anin mengelus dan bicara dengannya dengan penuh kasih sayang. Susunya biasa merek Tut, tapi Mbak ini nggak ada stok soalnya kamu tahu sendiri Mbak belum dikasih uang sama Mas Danu. Iya, Mbak. Nanti biar aku beli ke depan sama Anin sama Melati. Wes, sampean berangkat saja Mbak, biar nggak kemalaman. Hati-hati di jalan ya. Bulu kuduk Rina berdiri saat Mbah Darmo membawanya ke sebuah pinggiran hutan yang sangat jarang terjamah manusia. Pepohonan masih rapat dan tinggi. Desau angin yang berhembus seolah tak mampu menggoyang, bahkan satu dahannya saja. Berbekal sebuah senter kecil, Rina membuntuti langkah Mbah Darmo di depannya. Menerobos semak menuju ke sebuah tempat keramat, katanya. Nanti di sana, lepaskan semua pakaian kamu dan ganti dengan kain jari. Air yang saya suruh bawa kamu campur dengan kembang. Terus kamu guyur dari atas kepala kamu sampai habis. Sesudah itu telur ayamnya balut sama celana. Dalam terus kamu taruh di pangkuan sambil menyembah. Ngerti? Ya Mbah. Jawab Rina pelan, sedikit menggigil karena angin terus bertiup kencang. Kalau rambut kamu diikat, buka ikatannya. Cukup kain jarik itu saja yang menempel di badan kamu, paham? Tanya Mbah Darmo lagi. Paham, Mbah. Tibalah keduanya di depan sebuah beringin besar yang tampak menjulang. Akar-akar yang menggantung di atas seolah tengah berbisik dan terkadang seperti menjerit kala tertiup angin. Mbah Darmo menyatukan kedua tangan di dada, matanya terpejam dengan mulut komat kamit. Beberapa waktu setelahnya, Mbah Darmo meminta Rina menjalankan semua yang dikatakannya sebelumnya, lalu menyuruhnya bersimpuh dan menyembah di bawah akar-akar beringin itu. Fokus pada tujuanmu, apapun yang terjadi. Nanti jangan hiraukan sampai dia memanggil nama kamu. Ingat, apapun yang terjadi, jangan goyah. Sekali kamu goyah, saat itu juga nyawa kamu jadi taruhannya. Paham, Rina? Rina menggigit bibir, sedikit terganggu dengan makna dari ucapan Mbah Darmo barusan. Namun demi tujuannya, Rina memilih patuh. Paham, Mbah. Bagus, saya akan pulang sekarang. Saya akan kembali saat kamu sudah selesai. Rina tidak tahu bagaimana cara Mbah Darmo tahu kalau dia sudah selesai dengan urusannya di sini. Tapi kini, yang Rina tahu, dia ditinggal sendiri dengan sesuatu yang mungkin tak pernah ia bayangkan selama ini. Sesuatu yang kini mulai merabai lutut dan pahanya saat dia mulai berfokus memejamkan mata. Rina mengernyit, rasa geli dan tidak nyaman disertai perasaan basah di sekujur tubuhnya. Namun hal itu tidak membuat dia goyah, tetap memejamkan mata dan berusaha memfokuskan pikiran pada satu tujuan. Sesuatu yang entah apa itu terus menggerayangi tubuh Rina. Sesekali seperti ada yang menusuk ke dalam kulit tubuhnya atau menarik helaian rambutnya yang tergerai. Namun Rina tetap diam, memejamkan seerat mungkin matanya agar tak melihat apa itu. Rina tersentak saat merasa ada yang menggigit rambutnya, seperti dikunyah hingga membuatnya merinding. Lalu sesuatu yang basah dan tajam seperti taring berpindah ke tangan, lalu perut, paha, lalu berhenti tepat di mana Rina meletakkan telur ayam kampung di pangkuannya. Rina merasa ada sesuatu yang bersandar di pangkuannya.
Namun ia masih teguh tidak membuka mata. Beberapa detik berlalu dan sesuatu itu masih diam di sana. Namun saat Rina membuang nafas pelan-pelan, ada sesuatu yang membelit perutnya, lengket dan basah, mencengkram perutnya erat hingga Rina merasa kesakitan. Rina menggigit bibir kuat-kuat, berusaha agar tak bersuara. Hingga beberapa menit kemudian, sesuatu yang membelit perutnya itu perlahan mengendur dan Rina kembali merasa sendirian. Kembali angin bertiup, lebih kencang dan besar ketimbang yang sudah-sudah. Rina gemetaran, tubuhnya yang basah terasa menggigil hebat. Namun, lagi-lagi ia tak mau usahanya sia-sia, tetap diam di tempat dengan tangan menangkup di depan dada dan fokus pada tujuannya. Tanpa aba-aba, hujan besar turun dengan derasnya. Hingga dalam hitungan detik saja, Rina sudah basah kuyup. Apapun yang terjadi nanti, jangan pernah menyebut asma Allah. Ingat Rina, kamu sudah menggadai imanmu sejak kamu memutuskan mantap dengan pilihan kamu ini. Jangan pelin-pelan dengan bersikap ragu-ragu. Rina menelan ludah kala teringat peringatan dari Mbah Darmo. Sesaat sebelum mereka memasuki hutan tersebut, petir tadi membuatnya terkejut dan seperti kebiasaannya, sebelumnya hampir saja Rina beristighfar. Hujan deras terjadi dengan dahsyatnya, lebih besar berkali-kali lipat ketimbang yang Rina tahu selama hidupnya. Beberapa kali bahkan Rina merasa jika petir menyambar tepat di sekitarnya sangat dekat, hingga Rina bisa merasakan setrumannya sampai ke tubuhnya yang basah. Hampir saja Rina menyerah kala tak sanggup menahan gigil di tubuhnya. Ia sangat kedinginan. Namun, saat itu juga suara tangisan melati kala terjatuh, sebab suaminya bergema hebat di benak Rina, mengeraskan tekad yang sempat mengendur. Seperti sihir, mendadak hujan berhenti begitu saja. Suasana seketika sunyi dan senyap, seperti tak pernah terjadi apapun sebelumnya. Bahkan tubuhnya yang tadi basah kuyup, kini Rina merasa sudah kering sama sekali. Beberapa saat, suasana tenang dan hening. Namun bukannya merasa tenang Rina, justru malah lebih khawatir. Takut dengan apa yang akan datang setelah ini. Suara langkah kaki yang menginjak dedaunan kering terdengar di belakang Rina. Namun Rina memutuskan tetap diam menunggu. Pikirnya mungkin saja itu Mbah Darmo yang datang menjemputnya dan mengatakan jika ia berhasil dalam ritualnya. Namun beberapa saat menunggu tak kunjung terdengar suara pria paruh baya yang mengaku duda itu. Namun Rina dapat dengan jelas merasakan ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Mendadak Rina teringat pesan lain Mbah Darmo padanya. Kalau nanti ada yang mengambil telur yang ada di pangkuanmu, barulah kamu bisa membuka mata. Itu tandanya Nyai Ratu menerima persembahan kamu dan bersedia mengabulkan keinginan kamu. Apa mungkin yang datang kali ini Nyai Ratu? Batin Rina tanpa berani membuka mata. Suara langkah kaki yang diseret terdengar mendekat ke arahnya. Jantung Rina sudah laksana jenderang perang, saking cepat detakannya. Mendadak, sepasang tangan dingin menyentuh pundaknya, mengusapnya pelan, dan anehnya malah membuat Rina merasa nyaman. Tangan dingin itu mengusap lengan hingga jemari Rina dengan lembut, lalu Rina merasa punggung tangannya dikecup lembut entah oleh siapa. Tapi dari yang dia rasa, Rina yakin jika itu adalah seorang pria. Rina yang belum pernah diperlakukan dengan lembut, bahkan oleh suaminya, sesaat merasa menikmati walau matanya tetap terpejam rapat. Seseorang itu mendadak mendekap tubuh Rina dari belakang, memeluknya erat dan hangat. Rina, aku datang menjemputmu. Lupakan semua yang kamu punya sekarang dan ikutlah denganku. Aku akan pastikan kamu bahagia selamanya. Bisik suara serak dan berat milik sosok yang kini memeluk Rina. Rina diam membisu, tak bersuara sama sekali. Namun Rina yakin ini adalah ujiannya yang ketiga, karena sosok itu tak langsung mengambil telur di pangkuannya, seperti kata Mbah Darmo. Kembali, Rina menggigit bibir erat-erat. Sosok di belakangnya itu sekarang perlahan turun ke lehernya dan seperti sengaja berlama-lama di sana. Hembusan nafas sedingin es membuat Rina merinding sekujur tubuh. Tangan dingin tadi pun tak tinggal diam,
mulai bergerilya di atas permukaan kulit yang hanya tertutup kain jarik tipis. Sekuat tenaga Rina menahan semuanya, walau sebenarnya ia hampir tiba di puncak kekuatannya. Saat tangan sosok itu hampir menyentuh pangkal pahanya, seluruh tubuh Rina panas dan mendadak ia merasa berpindah dimensi dengan cepat. Rina kembali sendiri, udara terasa pengap dan panas sekarang sangat kering dan membuat sesak di dada. Masih dengan sikap menyembahnya, Rina menunggu. Fokus dan menunggu dengan debaran jantung berpacu dengan waktu. Sesuatu bergerak di pangkuannya, entah apa. Mengambil telur di sana dan seperti memakannya dengan mengecap. Tetesan dari telur yang pecah terasa membasahi paha Rina. Buka matamu abdiku, ku menerima permohonanmu. Segera setelah suara kunyahan dan kecapan itu berhenti, berganti dengan suara halus nan lembut, begitu anggun dan terkesan megah. Perlahan, Rina membuka matanya dan kini ia mendapati dirinya berada di depan sebuah singgasana megah yang berkilauan bagai permata. Sebuah berlian merah raksasa tertanam indah di atas singgasana besar itu, hingga membuat Rina merasa sangat kerdil di hadapannya. Sosok seorang wanita cantik, sangat cantik berpakaian warna jingga terang berjalan anggun, mendekati Rina beserta dua pengawalnya yang amat tampan luar biasa. Aku sudah mendengar permohonanmu, abdiku, dan aku akan mengabulkannya. Ucap wanita cantik itu. Rina yang masih terpana, bahkan tak mampu berkata-kata sama sekali saking terkesimanya. Aku akan memberimu kekayaan dan kejayaan, seperti yang kamu inginkan. Tapi, kamu pasti tahu jika itu semua tidak gratis, bukan? Imbuh wanita cantik yang Rina yakini adalah sang Nyai Ratu yang disebut-sebut Mbah Darmo. Iya, Nyai saya tahu. Jawab Rina terbata. Nyai tersenyum, lalu menggerakkan tangannya ke kanan, dan salah satu dari dua pengawalnya bergerak ke arah yang ditunjuk. Tak lama pengawal itu kembali dan memberikan sebuah golok berkilat ke tangan Rina. Sang Nyai tersenyum. Sekarang, kamu tentukan sendiri siapa yang akan kamu korbankan, abdiku. Rina menatap golok di tangannya dengan tatapan kosong. Bayangan wajah Danu yang kasar, bayangan melati yang terjatuh dan menangis kesakitan, bayangan tahun-tahun penderitaan yang ia lalui, semua berkelebat dalam benaknya. Suamiku, aku ingin menumbalkan suamiku. Nyai Ratu tersenyum lebar, senyum yang tidak mencapai matanya. Pilihan yang bijak, abdiku. Tapi ingat, sekali kamu melakukan ini, tidak ada jalan kembali. Darah harus dibayar dengan darah. Rina mengangguk mantap. Saya siap, Nyai. Baiklah, Nyai Ratu menepuk tangannya sekali. kembali ke duniamu dan lakukan ritual terakhir. Bawa suamimu ke tempat ini 3 hari lagi saat bulan purnama. Aku akan menunggumu. Sebelum Rina sempat bertanya bagaimana caranya membawa Danu ke tempat ini, pandangannya menggelap dan ia merasa tubuhnya seperti tertarik ke dalam pusaran angin yang kencang. Rina membuka mata dan mendapati dirinya kembali berada di bawah pohon beringin besar. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menandakan ia telah menghabiskan semalaman di tempat itu. Mbah Darmo berdiri tak jauh darinya, tersenyum tipis. Berhasil? Tanya Mbah Darmo. Rina mengangguk pelan, masih sedikit linglung dengan pengalaman yang baru saja dialaminya. Bagus, sekarang kamu punya 3 hari untuk mempersiapkan ritual terakhir. Ingat, Nduk, sekali kamu melangkah di jalan ini, tidak ada jalan kembali. Rina merasakan kekuatan baru mengalir dalam tubuhnya. Sesuatu telah berubah dalam dirinya. Matanya yang dulu penuh ketakutan kini berkilat dingin dan penuh tekad. Saya mengerti, Mbak. Saya siap. Bagus, sudah bisa nggak pulang sekarang kamu ya? Bisa-bisanya suami pulang, bukannya ada di rumah buat kopi. Masak malah keluyuran sampai baru pulang sekarang. Dari mana aja kamu, ha? Sambutan keras dari Danu langsung menyambut Rina begitu kakinya menginjak lantai teras. Namun kali ini, alih-alih menunduk ketakutan, seperti biasanya, Rina menatap Danu dengan tatapan dingin yang membuat Danu sedikit tersentak. Kenapa kamu lihat-lihat begitu? Hah?
bentak Danu, mencoba menutupi kekagetannya dengan amarah. Rina tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah Danu lihat sebelumnya. Senyum yang entah mengapa membuat bulu kuduk Danu berdiri. Tidak apa-apa mas, aku hanya berpikir betapa beruntungnya aku memiliki suami sepertimu. Danu terdiam, tidak menyangka akan mendapat respon seperti itu. Biasanya Rina akan langsung menunduk dan meminta maaf, atau diam saja menerima semua bentakannya. Kamu habis dari mana? Tanya Danu, kali ini dengan nada yang lebih tenang. Dari rumah Tuti, Melati masih di sana. Dia senang bermain dengan Anin. Jawab Rina sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Danu mengikutinya dengan tatapan bingung. Ada sesuatu yang berbeda dari istrinya, tapi ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Mas, 3 hari lagi ada acara nggak? Tanya Rina tiba-tiba. Hah? Acara apa? Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat yang indah. Kita sudah lama tidak pergi berdua kan mas? Danu semakin bingung dengan perubahan sikap istrinya. Namun entah mengapa ia tidak bisa menolak ajakan itu. Ya sudah. Memangnya mau kemana? Rina tersenyum lagi. Senyum yang sama yang membuat Danu merinding. Nanti mas juga tahu. Yang penting mas harus janji akan ikut. Danu mengangguk pelan, masih tidak mengerti apa yang terjadi pada istrinya. Tapi satu hal yang ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun pernikahan mereka, Rina tidur dengan nyenyak. Mimpi-mimpi indah tentang masa depan yang cerah, kekayaan melimpah, dan kebebasan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Sementara di sampingnya, Danu terbangun berkali-kali, dihantui mimpi buruk tentang sosok wanita cantik berpakaian jingga yang tersenyum padanya sambil mengacungkan golok berkilat.